Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pembahasan soal UTS pada mata kuliah Telaah Kimia SMA 2. Yang pertama yaitu soal hidrokarbon. Soal nomor 1, alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Rumus umum dari alkena adalah A. CnH2n+2, B. CnH2n+1, C. CnH2n, D. CnH2n-1, E. CnH2n-2. Nah, untuk pembahasannya yaitu rumus umum untuk beberapa senyawa hidrokarbon adalah yang pertama yaitu ada alkana dengan rumus CnH2n+2, kemudian alkena dengan rumus CnH2n, dan alkuna dengan rumus CnH2n-2. Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu CnH2n untuk alkena. Kemudian untuk soal nomor 2, yang tidak termasuk senyawa hidrokarbon adalah A. metana, B. etena, C. propuna, D. karbon dioksida, E. pentana. Nah, untuk pembahasannya yaitu rumus molekul senyawa di pilihan jawaban yaitu yang A. metana dengan rumus CH4, kemudian untuk etena C2H4, kemudian untuk propuna CH3H4, kemudian karbon dioksida CO2, dan pentana yaitu C5H12. Senyawa hidrokarbon itu tersusun dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Maka yang tidak termasuk senyawa hidrokarbon adalah karbon dioksida, sehingga jawaban paling tepat adalah D. Kemudian yaitu soal minyak bumi. Soal nomor 1, untuk menentukan secara akurat keberadaan minyak mentah di dalam bumi dipakai teknik A. Peledakan, B. Gelombang seismik, C. Pantauan udara, D. Gelombang kejut, E. Mikroskop. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu B. Gelombang seismik. Dan pembahasannya, gelombang seismik adalah rambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya, ada patahan atau adanya ledakan di dalam kerak bumi tersebut. Nah, energi inilah yang akan merambat ke seluruh bagian bumi dan dapat terekam oleh seismometer. Kemudian untuk soal nomor 2, fraksi minyak bumi terbanyak adalah A. alkana dan sikloalkana, B. aldehida dan aromatik, C. sikloalkana dan aromatik, D. LPG, LNG dan aspal, E. bensin premium dan solar. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu A. alkana dan sikloalkana. Nah, pembahasannya itu pada alkana dan sikloalkana itu adalah fraksi minyak bumi yang terbanyak. Nah, kemudian yaitu soal termokimia. Soal nomor 1, pada pembakaran 1,6 gram gas metana atau CH4 dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan entalpi CH4 dan tuliskan persamaan termokimianya dengan ARC sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama kita menentukan jumlah mol dari CH4-nya. Dengan rumus N sama dengan gram per mr sama dengan 1,6 per 16 sama dengan 0,1 mol. Nah, 0,1 mol CH4 itu melepaskan 80,2 kJ. Nah, yang ditanyakan entalpi dalam 1 mol dihitung melalui perbandingan dengan rumus entalpi sama dengan min 80,2 per 0,1 sama dengan min 802 kJ per mol. Sehingga persamaan termokimianya yaitu CH4 dalam fase gas ditambah 2O2 dalam fase gas bereaksi menjadi karbon dioksida dalam fase gas ditambah 2H2O atau air dalam fase liquid. Nah, kemudian soal nomor 2, pembakaran sempurna 4 gram metana membentuk gas karbon dioksida dan air pada keadaan standar menghasilkan 55,625 kJ. Tentukan entalpi pembakaran molar standar metana. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama kita menghitung jumlah mol
pada metana. Dan rumus N sama dengan gram per mR sama dengan 4 per 16 sama dengan 0,25 mol. Nah, untuk 1 mol atau entalpi pembakaran molar standarnya. Nah, kita mencari dengan rumus entalpi seperti sebelumnya, yaitu entalpi sama dengan min 55,625 per 0,25 sama dengan min 222,5 kJ per mol. Nah, kemudian yaitu soal laju reaksi. Untuk soal nomor 1, apabila Anda diminta untuk mengukur laju reaksi terhadap reaksi Zn atau zinc dalam fase solid tambah 2 asam klorida dalam fase aqueous bereaksi menjadi ZnCl atau zinc klorida dalam fase aqueous ditambah H2 dalam fase gas. Bagaimanakah rancangan percobaan yang akan Anda buat terkait dengan A. Zat yang akan diukur konsentrasinya, B. Cara pengukurannya, C. Alat yang digunakan, D. Cara kerjanya. Nah, untuk pembahasannya yaitu pada bagian A, zat yang akan diukur konsentrasinya yaitu gas H2. Kemudian B, cara mengukurnya dengan menghitung volume H2 yang dihasilkan per satuan waktu. Kemudian C, alat yang digunakan untuk mengukur volume H2 yaitu silinder ukur yang dicelupkan ke dalam gas kimia yang berisi air. Kemudian D, gas yang dihasilkan yaitu gas H2 akan mengisi ruang silinder ukur yang berisi air yang kemudian menyebabkan adanya ruang kosong yang diukur volumenya. Nah, kemudian yaitu soal nomor 2, setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius mengakibatkan suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika reaksi terjadi pada 20 derajat Celcius, maka reaksi akan berlangsung selama 30 menit. Berapa lama reaksi tersebut akan berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius? Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama kita perlu mengetahui kenaikan laju reaksi atau dalam bentuk mol sama dengan 2, kemudian kenaikan suhu atau delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, sehingga T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T2 sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian untuk T20 sama dengan 30 menit. Nah, untuk mencarinya yaitu T40 sama dengan 1 pangkat T2 per T1 per delta T per N dikali T20. Sehingga T40 sama dengan 1 pangkat 40 min 20 per 10 dibagi 2 dikali 30 sama dengan 7,5 menit. Kemudian yaitu soal kesetimbangan kimia. Nomor 1, diketahui reaksi kesetimbangan N2 pada fase gas ditambah 3H2 bereaksi reversibel menjadi 2NH3 dalam fase gas atau gas amonia. Pada 400 kamu mempunyai nilai Kp sama dengan 100. Hitunglah nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita ini menentukan Kc dengan rumus Kp sama dengan Kc dalam kurung R kali T pangkat delta N. Sehingga Kc sama dengan Kp per dalam kurung R kali T pangkat delta N sama dengan 100 per 0,082 dikali 400 pangkat min 2 sama dengan 100 dikali 32,8 pangkat 2 sama dengan 107,584. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan apa yang terjadi dengan sistem kesetimbangan berikut jika tekanannya dinaikkan. A. 4NH3 dalam fase gas ditambah 5O2 dalam fase gas bereaksi reversibel menjadi 4NO dalam fase gas ditambah 6H2O dalam fase gas. B. N2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas bereaksi reversibel menjadi 2NO dalam fase gas. Nah, untuk pembahasannya yaitu jika tekanan dinaikkan maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. A. Reaksi akan bergeser ke kiri karena bagian kiri memiliki jumlah koefisien yang lebih kecil. B. Tekanan
tidak akan menggeser reaksi karena kedua bagian memiliki koefisien yang sama. Nah, kemudian yaitu soal koloid. Nomor 1, sistem dispersi koloid dan larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa. Sebab A. Partikel koloid lebih besar daripada suspensi. B. Partikel larutan dan koloid dapat melewati kertas saring. C. Suspensi umumnya terbentuk dari zat padat dan zat cair. D. Koloid sukar terpisah oleh gaya gravitasi bumi. E. Kertas saring bukan alat pemisah yang baik. Nah, untuk pembahasannya yaitu perbedaan larutan, koloid, dan suspensi adalah dari ukurannya. Larutan dan koloid partikel terdispersi lebih kecil dibandingkan pori-pori kertas saring sehingga keduanya dapat melewati kertas saring atau tidak dapat tersaring. Sedangkan suspensi, ukuran partikel terdispersinya lebih besar dibandingkan pori-pori kertas saring sehingga dapat tersaring, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian untuk soal nomor 2, proses elektroforesis pada sistem dispersi koloid dapat terjadi akibat partikel koloid. A. Mengabsorpsi muatan listrik. B. Bergerak dalam medan listrik. C. Mengalami pelucutan muatan. D. Ukurannya sangat kecil. E. Tidak stabil dengan adanya muatan. Nah, untuk pembahasannya yaitu elektroforesis yaitu peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik. Partikel koloid dapat bergerak ke muatan yang berbeda karena sebelumnya melakukan absorpsi, yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid, sehingga partikel koloid itu menjadi bermuatan. Sehingga jawaban paling tepat adalah A. Nah, kemudian yaitu soal teori asam dan basa. Nomor 1, larutan Ha 0,1 molar mempunyai pH 3. Hitunglah nilai Ka dan derajat ionisasi atau alfa asam tersebut. Nah, untuk pembahasannya yaitu pH sama dengan 3, H plus sama dengan 10 pangkat min 3 molar. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Sehingga 10 pangkat min 3 sama dengan akar Ka dikali 10 pangkat min 1. Sehingga 10 pangkat min 5 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 1. Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari derajat ionisasinya yaitu dengan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma sama dengan akar 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1 molar sama dengan akar 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 2. Kemudian soal nomor 2, berapakah volume larutan NaOH 1 molar yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml larutan H2SO4 0,5 molar? Nah, untuk pembahasannya yaitu kita menggunakan rumus netralisasi, yaitu Ma dikali Va sama dengan Mb dikali Vb, yaitu 0,5 molar dikali 50 ml sama dengan 1 molar dikali Vb, sehingga Vb yang dihasilkan yaitu 50 ml. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.